kegiatan saya itu sangat menyenangkan dan fun banget hidup saya, bersyukur gitu kan. Artinya saya bisa mendampingi suami saya dimanapun dinas. Saya juga bisa merawat anak-anak saya gitu. Dan juga masih bisa diizinkan untuk berkarya. Dari kemarin tuh terus masih manggung-manggung syuting juga. Alhamdulillah. Artinya saya masih diberikan dan diizinkan sama Allah untuk terus berkarya dan menghibur masyarakat Indonesia dan mendapatkan ridho dari suami itu, masya Allah, itu rasanya gak bisa ternilai gitu kan ya. Karena saya gini di sini, karena saya seorang seniwati, seorang biduannya biasanya menghibur. Jadi kalau kita nggak menghibur tuh rasanya aduh kok sepi ya gitu loh. Jadi kalau kita udah nyanyi di panggung, aduh senangnya bukan main, puluhan ribu penonton nyanyi bareng-bareng, itu buat saya tuh happy gitu loh. Seperti itu sih. Tapi bisa dikatakan kayak kehidupan menjadi seorang istri, apalagi memang memiliki jabatan negara, takut nggak sih, atau mungkin kayak semacam untuk goyangannya terlalu heboh Ya. juga jangan terlalu, atau seperti apa? Sebenarnya gini sih, Mbak, kalau saya itu merasa bahwa kalau kita sudah dikasih jodoh, ya kan, kebetulan jodoh saya berprofesi sebagai polisi. Artinya pertama, siapapun lah ibarat kata jodoh saya itu, saya pertama harus menjaga marwah suami dan keluarga. Itu dulu yang pertama. Nah, kebetulan suami saya seorang abdi negara, saya juga harus menjaga marwah institusi Polri. Seperti itu. Jadi artinya saya tetap terus berkarya, tapi kita juga biasa kan kalau kita ada pertanyaan-pertanyaan gitu, saya tidak mau menjawab gitu loh. Ya kan, kayak ada hal apa, tapi saya kadang-kadang ditanya itu kenapa sih, itu hanya oknum gitu kan ya. Kayak misalnya kan kayak kemarin kejadian yang viral itu kan, itu aku nggak mau ini karena itu hanya oknum gitu loh, nggak semua. Karena saya merasa bahwa ibu-ibu pimpinan saya, dari Ibu Kapolri dari masa ke masa sampai hari ini Ibu Ketum, itu beliau itu sederhana sekali. Sampai ibu-ibu yang bintang 3, 2, 1 dan mbak-mbak saya itu semua sederhana sekali. Jadi jangan ada satu oknum yang bikin apa ya, maksudnya itu kayak viral atau apa yang tidak baik gitu kan, dilihat masyarakat juga tidak baik, dan itu semua kena. Itu salah besar karena pimpinan-pimpinan dari atas sampai ke bawah itu alhamdulillah sederhana, dan bahkan tuh nggak pernah ada patwal-patwalan gitu kan. Bener loh, karena kita sadar gitu loh bahwa kan memang yang apa ya, ibarat kata tuh harus bisa menjaga nama baik gitu kan institusi Polri dan menjaga nama baik suami gitu, seperti itu gitu loh. Jadi kalau ada satu yang viral semua diikutkan, itu saya nggak setuju gitu loh. Karena memang kan nggak semuanya itu hedon, nggak ada gitu. Karena kita juga tahu lah ya, kita memakai lambang Cupu Mani Astagina itu kan juga ada bahwa Bayangkara tuh mandiri, beriman, ya kan. Dan ibarat kata itu jauh lah Mbak dari orang-orang yang asumsikan gitu kan. Jadi wah itu ya itu karena memang satu oknum aja gitu kan, yang waktu itu ada lagi viral-viralnya gitu kan. Tapi kalau buat saya selama saya jadi Bayangkara 8 tahun, Masya Allah, dari Ibu Kapolri dari masa ke masa sampai yang saya sebutkan tadi bintang 3, bintang 2, bintang 1, dan mbak-mbak senior-senior, Masya Allah sederhana Mbak, nggak ada namanya pakai dipatwal kemana-mana, nggak ada. Mereka semua sangat low profile dan beliau adalah panutan Uut. Tapi bisa dikatakan bahwa setelah menikah gitu kan, kayaknya memang sekarang lebih sederhana, nggak yang seperti yang hedon-hedon. Jadi gini Mbak, kan gini, kalau saya kan memang dulu kan ya kita pergi syuting kan menyesuaikan bajunya apa gitu kan. Nah, tapi saat ibarat kata gini, saat kita menikah, kita diberi jodoh sama Allah, istri dari seorang polisi yang berprofesi sebagai polisi, ya otomatis saya harus bisa menjaga marwah. Artinya bagaimana? Ya, sesuatu yang saya miliki dari saya sebelum menikah bukan berarti harus saya pakai saat saya mendampingi suami saya. Begitu. Artinya itu kan membuat kecemburuan sosial, membuat keonaran gitu. Jadi saya harus sadar bahwa ya kita harus hidup sesuai, artinya dengan penuh kesederhanaan. Dan saya tuh orangnya nggak aneh-aneh dari dulu, dari sebelum married ya saya santai aja, datang syuting pakai kaos oblong. Dulu masih pakai, ya umur 25 tahun masih pakai celana sobek-sobek di lutut itu. Ya sekarang kan nggak bisa seperti itu, karena kita kan, saya ingin anak-anak saya itu melihat saya, oh ini mamaku. Saat tampil di TV pun, oh mamaku. Jadi saya tuh ingin
saat saya syuting pun tuh tontonan yang saya menyuguhkan ini bisa ditonton dari semua umur gitu loh Mbak gitu. Anak kecil juga bisa melihat gitu kan, memberikan suguhan yang baik gitu kan, seperti itu. Tapi yang bisa dikatakan mungkin bisa dikatakan bagus kayak menyampingkan kehidupan mewah dulu Oh sebagai iya, artis. ya, karena saya merasa bahwa jujur ya Mbak, saat saya belum merit pun, saat kita sudah dikasih rezeki sama Allah begitu banyaknya, kita bisa membeli apa, A, B, C, tas, model apa, seperti apa, mobil apa, semuanya itu, saya duduk itu, saya berasa gini, ya Allah terima kasih. Tapi semua ini tuh kayak, oh begini ya, gitu. Semakin tinggi, semakin harus rendah hati seperti itu. Apalagi saat saya dikasih jodoh dengan suami saya ini, makin saya lebih ya udah mau apa sih yang dicari, yang penting kalau saya sama suami saya, pertama saya mencintai dia karena Allah Ta'ala, kedua saya bilang sama suami saya tolong jaga kesetiaan untuk saya gitu kan, karena saya pun artinya tuh sangat mencintai suami saya dan menjaga supaya rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, dan anak-anak kita besarkan menjadi anak-anak yang baik, yang cerdas, yang soleh, berakhlak karimah, serta bisa menghantarkan mereka ke cita-citanya. Kalau untuk minta lebih saya tidak pernah, bahkan 8 tahun menikah sama suami saya tidak pernah meminta suatu barang apapun yang melebihi batas suami saya sampai detik ini. Dan kalau saya mau beli apa-apa tanya dulu, ayang boleh nggak beli ini gitu kan, misalnya ini boleh nggak ini, ayang ada uang nggak ya beli ini, padahal tuh nggak mahal, harganya cuma berapa gitu. Tapi suami saya insya Allah ada, selalu jawabnya begitu. Padahal kalau saya pun mau menggesek pakai uang saya sendiri itu bisa, tapi saya saat sama suami saya memposisikan diri bahwa saya wanita biasa, wanita seorang istri anggota Polri, ya memang kita tahu semua berapa gajinya Polri, jadi saya tidak boleh memboros-boroskan gajinya suami, itu tidak boleh, karena saya harus ngumpulin, anak saya masih kecil-kecil Mbak, jadi pasti nanti butuh biaya sekolah, itu lebih ke depan tuh pasti biaya sekolah lebih mahal. Saya harus hati-hati dan menjaga dan ngumpulin duit itu buat anak saya, itu aja, nggak lebih dari itu. Sudah nggak kepingin barang-barang mewah atau apa, ndak ada. Yang penting rumah tangga saya adem ayem tentrem margane rahayu, itu sudah segala-galanya buat saya. Masya Allah, apalagi yang saya mau cari, nikmat apalagi ya Allah gitu yang harus saya sia-siakan. Saya nggak mau, ini sebuah anugerah, saya dikasih anak cowok yang ganteng-ganteng. Aduh udah deh, seneng Mbak, lengkap hidup saya. Cuman satu lagi yang saya pingin, saya lagi mau program anak cewek, insya Allah tahun depan. Menurut bisa dikatakan jarang sekali untuk nyanyi dangdut gitu kan, bisa dibilang hanya mengandalkan gaji suami yang seorang polisi sendiri untuk hari-harinya. Seperti apa? Jadi kalau kita dikasih gaji 1 bulan pasti ditransfer ke rekening saya. Jadi nanti pengeluaran 1 bulan tuh apa? Bisa kita beli ya kebutuhan dapur, terus kebutuhan untuk cuci menyuci gitu kan, terus udah gitu kayak beras, sembako gitu-gitu. Ya itu sih, sisanya nanti pasti ada sisa, tapi kita kumpulin. Ya pasti kalau saya sih apa sih, paling beli-beli lipstick gitu doang. Paling lipstick gitu kan, kayak gitu aja sih Mbak, nggak melebihi dari kapasitas gitu, nggak mau saya, soalnya saya lebih banyak, saya selalu suka, sayang kalau kita punya uang segini kita kumpulin ya gitu, nanti buat sekolah anak-anak kita. Pikiran saya tuh udah begitu serius, jadi saya mikir apa yang saya punya dari saya sebelum menikah sampai sekarang tuh ya buat anak gitu. Tapi bisa dikatakan kayak memang di kehidupan Bayangkari itu harus ada kegiatan-kegiatan di mana kalau misalkan istri anggota otomatis harus bisa segala rupa, atau seperti apa sih? Kalau kita di institusi manapun itu kalau kita pasti ada kan Mbak, kalau di TNI itu TNI AD Ibu Persit gitu kan, kalau TNI AL Jala Sinastri gitu-gitu kan, ada organisasinya masing-masing. Kalau di Polri ini adalah Bayangkari. Bayangkari kenapa disebut Bayangkari, karena menikah dengan anggota Polri, dan di situ pun ada namanya lambang Cupu Mani Astagina. Di situ ada sekali artinya di situ, dan kita harus memahami dan menerapkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kenapa organisasi itu terbentuk, karena memang ya supaya kita semua istri-istri Polri itu guyup seperti itu kan. Dan di sini organisasi Bayangkari ini juga
memberikan sumbangsinya untuk masyarakat Indonesia. Kepedulian sosialnya juga sangat tinggi dan ibu-ibu Bayangkari cukup mandiri dan banyak kreasi-kreasinya yang diciptakan, dan Uut bangga melihat dan bisa menjadi salah satu bagian dari anggota Bayangkari. Betul. Jadi beliau itu semua mandiri, wanita hebat. Bukan hebat di dalam rumah tangganya, tapi juga di lingkungan masyarakat. Beliau juga memberikan dampak yang sangat positif, yang luar biasa. Banyak kalau saya bilang tuh sosialnya juga tinggi gitu kan, jiwa sosialnya juga tinggi dan saling membantu untuk semua masyarakat yang ada di Indonesia. Seperti itu sih. Tapi bisa dikatakan kalau bisa dibilang kamu nggak jadi penyanyi lagi atau mungkin sering manggung kayak dulu lagi. Ini alhamdulillah saya berkata bahwa selama Gusti Allah yang memberikan talenta ke saya ini masih memberikan mengizinkan saya untuk berkarya, saya akan berkarya. Yang penting saya mendapatkan ridho dari suami, restu dari suami, dan alhamdulillah suami saya merestui dan meridhoi. Jadi langkah saya untuk berkarya itu ringan sekali gitu, dan ini juga saya mau mengeluarkan single terbaru saya juga. Jadi yang judulnya malah lucu, unik. Insya Allah awal tahun akan segera rilis. Mbak melihat dunia dangdut sekarang nih gitu kan, dengan banyaknya bermunculan dengan kontes-kontes dangdut seperti KDI sendiri, menurut dirimu seperti apa? Ya memang kita butuh regenerasi di dangdut. Itu tidak bisa bahwa dari masa ke masa kita tuh seperti gini, seperti bola ya, atau global, atau itu bumi ini kayak berputar, sama seperti kehidupan kita di dangdut. Tidak mungkin orang di atas terus berputar, akan ada regenerasi gitu kan. Jadi akan ada pendatang baru yang menyuguhkan dengan suara khasnya, dengan ya semua packagingnya udah oke semuanya, seperti itu. Dan itu ada menambah warna baru dalam musik dangdut, dan saya sangat senang sekali loh dengan adanya pendatang baru itu. Kemudian